di edisi macam itu. Coba pikir dalam ada orang dalam dunia ini yang idolakan perempuan transgender. Ada dengan profesi kita sudah tidak lalu bisa diisi tadi. Ada nggak paham konsep orang ini? Sebelum hijrah ya, idolanya yang kayak gituan. Oke, setelah hijrah, idolanya para hafiz. Naik dong sih. Istilahnya sama saya kali ini adalah selingan untuk Sario ya, karena yang lebih sering untuk Sario daripada saya. Kenapa? Karena beda lah derajat ilmunya. Jadi saya agak takzim, maka saya persingkat. Oke. Ngomongin masalah apa kita? Ngomongin masalah apa yang udah anak kutip dari firman Allah tentang masalah pergaulan laki-laki dan wanita. Karena tahu ya dengan kayak sering dibahas tapi jarang banget kemudian dari anak-anak milenial yang lakuinnya benar-benar. Oke, sering dibahas di mana-mana. Karena nggak akan ulang perkataan mereka, walaupun kalau mengulang ya anak flash sedikit dengan cara yang berbeda. Yang jelas kita ngomongin masalah itu. Kenapa? Karena ini penting dan ada rasa banyak dari kita yang terlupa hal tersebut sehingga tercemplurlah dalam perbankan itu ya. Katakan begitu. Terus pertama-tama kita bahas dulu yang mana itu sudah untuk ketahui bahwa hukum asal perempuan dan laki-laki dalam Islam itu tidak boleh bersatu kecuali ada hajat yang mendesak mereka untuk bersatu. Al-aslu ya kan, bagi laki-laki dan perempuan adalah berpisah ataupun infisol, perpisahan antara laki-laki dan perempuan dalam majelis apapun. Begitu. Itu hukum asalnya. Adapun hal-hal yang mendesak kita untuk bertemu, contohnya jual beli, kesehatan, tarbiyah, pengajaran, oke. Hal-hal yang dibenarkan maka secara syarat dibenarkan maka labasa kita bertemu dengan perempuan. Namun ketika bertemu juga kita harus melihat hukum-hukum lain, hukum an-nazratu ilal mar'ah, hukum melihat perempuan tersebut ya, atau perempuan hukum melihat laki-laki tersebut, okay? Hukum kemudian persentuhan fisik atau tidak itu juga harus diperhatikan karena dalam pertemuan banyak yang terjadi, okay? Nah, kemudian di sini yang Anda pengen bahas bahwa karena kita sudah mengetahui laki-laki perempuan hukum asalnya berpisah, maka apapun caranya kita harus disiplin untuk memisahkan diri kita dengan lawan jenis, kecuali kalau emang ada hajat yang mendesak. Mendesak itu ukurannya banyak. Tiap orang bisa bilang gua mendesak, gua harus ngomong ke dia bang. Serius, tiap orang desakannya beda-beda. Oke, Anda bukan bicara desakannya, tapi desakan hajat yang kalau kemudian nggak kita lakukan, dorornya gede. Nggak harus nyawa, dorornya gede. Nggak harus nyawa, karena kalau nyawa itu nggak dipertanyakan lagi. Doror apapun. Nah, apa namanya? Hukum infisol ini berlaku dalam dunia nyata yang antum lakukan, yang anak lakukan sekarang, dan kalian juga lakukan sekarang. Ini dunia nyata. Ataupun dunia nggak real, dunia maya. Oke? Dunia maya itu dunia nggak real. Apapun yang antum lakukan di sana itu nggak real. Arti maksudnya gimana? Ya real juga sih, tapi asalnya dia nggak real. Maka apapun yang dapatkan di sosial media, oke, followers yang banyak, like, pujian orang, siapa tahu itu bohong, oke? Itu aja, kemungkinan itu buruk. Itu nggak nyata soalnya. Maka jangan kemudian hanya terlalu pada hayalan. Katakan hayalan, kenapa? Karena dunia itu nggak nyata. Dunia itu bisa kemudian dihapus dan hilang semua hidup antum di sana. Kalau antum anggap itu kehidupan, maka apapun yang antum lakukan di sosmed, anggap bahwa yang saya lakukan, oke? So, pada dunia sosial media ini, apapun yang saya lakukan di sana, followers, like, love, retweet dari banyak orang, antum harus tahu dan ingat satu hal, itu nggak real. Oke, itu nggak real.
Tetapi jika yang antum lakukan di dunia maya tersebut, dunia nggak nyata tersebut, efek ke dunia nyatanya real, maka hal tersebut jadi real. Contohnya gimana? Ya anak bilang tadi bahwa ketika antum chattingan ataupun ketika antum ngelakuin apapun yang antum lakuin di sosmed, efeknya real sampai ke hati, itu real bukan? Oke? Maka menurut ulama muhasharah, interaksi perempuan dan laki-laki dalam dunia yang nggak nyata, kalau efeknya nyata ke dunia yang nyata, maka boleh kalau di dunia nyata. Hukumnya, berarti nggak diikutkan pada hukum dunia nyata. Maksudnya apa? Mau dunia maya atau dunia kayak gini, dunia asli, interaksi perempuan laki-laki tetap harus dijaga, dan hukum perempuan dan laki-laki dalam dunia real ataupun nggak real tetap juga invisol. Oke, itu tata aftar kita. Anak pengen antum dari awal sampai pikirnya itu berunut gitu kan, bahwa bukan berarti ketika antum menjaga pergaulan dunia nyata, antum bisa kalah dunia maya. DM banyak orang, love Instagram gitu kan ya, dan kalau ada ekspor tuh nggak bisa tek gitu aja, kayak udah udah otomatis gitu, atau memang save gitu kan. Apapun lah yang antum lakukan, komen gitu, DM, apalagi ngeliatin foto-foto, dan itulah fakta ataupun wakil zaman sekarang. Kita nggak bisa protes, kita bakal nggak bisa bilang anak kalau pengen egois ya, anak kalau pengen egois. Kalau anak punya punya diri anak ini sendiri, dan nanti anak punya boneka anak gitu kan, anak pengen bentuk dia kayak boneka yang anak pengen kayak Play-Doh gitu kan, anak bakal bilang oh Play-Doh kan ya, Play-Doh plastisin gitu kan. Anak bakal bilang ke dia, nak, sosmed tuh nggak real, dunia ini kamu hidup demi mati nanti pada akhirnya. Anak pengen ngomong kayak gitu ya nggak? Tapi nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Intinya apa? Ini dunia ini udah kayak begini. Ini mau udah zamannya zaman Dajjal. Ini bukan dunia kita, coy, ngerti nggak? Dunia kita tuh nanti setelah ini. Makanya kan anak lupa matanya apa, tapi Rasul pernah bilang bahwa bahwa dunia ini adalah surganya orang kafir. Surga kita itu di akhirat, nerakanya kita dunia, oke? Dan surganya nerakanya orang-orang kafir adalah akhirat nanti. Anak ulang, bagi orang kafir dunia adalah surga mereka, neraka adalah akhirat nanti. Bagi kita sebaliknya, neraka itu dunia, surga itu adalah surga yang sebenarnya di akhirat nanti, kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan sebenarnya itu diukur dari kekal ataupun enggak, ya kan? Oke? Kalau kayak sosmed, kenapa dibilang enggak ada? Karena dia nggak kekal kan ya? Nggak kekal kan? Ketika kemudian disuspended sama Instagram gara-gara melanggar community guidelines atau segala macam, hilang semua kehidupan sosmednya. Di sini yang terjadi, hilang semua yang antum kenal sebagai bapak, ibu, ayah, anak, oke? Yang antum sebut sebagai harta tadinya, hilang semua, coy. Ketika antum di surga, kalau mau surga nanti ya, kalau antum di surga nanti semua jadi muda kan ya? Yang antum sebut ibu sama kayak antum dirinya. Itu yang real. Ini nggak real, coy. Antum kira ini real? Enggak. Ini bukan nihilis ya, nihilis itu tiba-tiba orang yang nggak percaya pada sesuatu, enggak. Ini bukan perkataan nihilis. Nihilis orang yang nggak percaya apapun. Justru ini yang pengen ngomong ke antum bahwa apapun yang antum merasakan di dunia ini temporary, apapun yang antum merasa kayaknya enak ya chattingan sama perempuan ini, itu perasaan jauh-jauhkan. Karena ketika antum udah nyaman dengan dunia, berarti antum udah nganggap dunia itu jannah bagi antum. Sedangkan habisnya ini adalah neraka bagi antum. Oke? Jadi ngomong kemana-mana ini, fokus masalah pergaulan tadi. Jadi kendalikan diri antum di dunia nyata dan juga dunia nggak nyata, dunia maya. Kendalikan gimana? Oh, yang bagus-bagus. Kalau anak pengen bilang, bahkan sekalian hapuslah Instagram. Mohon maaf, anak bilang TikTok, apalagi Facebook, nggak juga YouTube, nggak juga itu. Instagram sama TikTok itu yang tadi min akbar fitan gitu kan, dari dunia ini fitnah zaman sekarang itu ya. Antum tahu kan ya, Dajjal sebelum muncul fitnahnya dulu kan. Maka dibilang fitnah itu Dajjal ya kan. Fitnah Dajjal itu apa? Yang TikTok itu coy. Nggak ada ini. Serius, coba di Amerika
itu TikTok pembenannya apa pembenannya? Bandnya TikTok itu kan lama di Amerika ya. Sekarang masih proses untuk membankannya. Sekarang masuk bulan keempat atau bulan keberapa untuk memban TikTok. Jelas Amerika memban TikTok bukan karena mereka paham ini apa coba. Ini suatu hal yang buruk bagi laki-laki perempuan. Mereka nggak percaya hal tersebut. Mereka memban TikTok gara-gara apa olinya? Oli lagi. Apa kemudian bahan bakar? Apa yang memicu mereka untuk memban TikTok? Gara-gara benci Cina. Itu aja. Tapi kita tahu TikTok itu jelek karena dari sana ini ada komedian orang Amerika ngomong kayak gini, TikTok itu membuka jalan bagi orang-orang pedofil nyari victimnya. Serius, ada carta yang kemudian digambarkan oleh Amnesty International. Kan Amnesty International itu adalah organisasi human rights, organisasi apa namanya, HAM. Mereka membuat carta post 2010 ke bawah, apalagi 2020, 18, 19, 20, carta naiknya pedofilia, naiknya kemudian sexual harassment pada anak-anak bawah 14 tahun lebih naik sampai kayak gini, naiknya 65 sampai 80% sejak zaman sosmed, sejak orang Cina bikin tik. Semuanya kalau orang Cina. Semuanya gara-gara yang tadi kita nggak tahu, aku bahkan kita merasa ini kan nggak real juga lah, dan pengen seru-seruan aja, dance kayak gitu kan ya. Antum yakin kalau antum bisa, kalau antum bisa balik waktu kayak Back to the Future apa time travel gitu kan, terus ngomong ke kakek antum tuh yang masih muda umur 3 bulan, di zaman 2020 tempat saya hidup ya kan, zaman saya hidup itu nanti ada perempuan yang tiap hari menjual apapun yang kita nggak boleh lihat ya kan, menjual barang-barang berharganya di depan yang kamu sebut sebagai kamera apa itu kamera hitam putih. Sekarang kameranya udah keluar dari 2020, itu tiap hari disebar, mereka joget-joget. Kita lihatin videonya gimana, kakek anak bakal nangis pasti, nggak nyangka nggak lihat gimana kemudian zaman itu berubah. Dan kita nggak sadar kalau kita tuh udah terikut-ikut perubahan yang nggak bagus itu dari sana coy. Please jaga invisol itu dalam dunia nyata ataupun dalam dunia nggak nyata kayak sosmed. Invisol dari segi interaksi, jangan antum kira ya ngecek dengan perempuan tanpa hajat di sosmed membuat jadi lebih baik karena antum lakuinnya di dunia nggak nyata. Jangan merasa kayak gitu, karena lagi-lagi zaman sekarang itu, kalau zaman dulu ya tangga menuju perzinahan itu mungkin lebih dikit. Kenapa? Karena ya di zaman Rasul, zaman tabi'in, invisol itu masih merajalela. Oke, antum pengen ketemu sama perempuan itu aja masih dianggap sebagai hal yang worib oleh orang-orang sekitar. Ketemu kemudian berzina itu susah. Ngerti nggak? Zaman sekarang anak tangganya makin banyak, dan ketika antum menjejaki satu anak tangga menuju yang Allah haramkan yaitu perzinahan, oke, antum nggak sadar antum udah anak tangga nomor 3 gitu loh. Antum nggak sadar juga bahwa chattingan itu adalah salah satu anak tangga menuju ke sana. Lebay banget sih bang, emang terdengar kayak lebay, tapi setan tuh makin modern, dia makin modern juga mikirnya. Setan itu pengen nyuruh manusia ngelakuin hal haram, dia nggak akan kemudian zina nggak akan ngomong kayak gitu. Dia ngelakuin dulu hal-hal yang makruh, dia goda kita ngelakuin hal-hal yang makruh dulu, oke? Dia kemudian sebelum itu dia nyuruh kita dulu ngelakuin hal-hal yang secara syara ibahah, boleh mubah kok, mubah nggak bikin TikTok, mubah aja bang asalkan kontennya yang bagus-bagus. Oke, ya bener juga, serah. Oke, mubah nggak kemudian pakai sosmed seluruh, mubah nggak bikin video TikTok, mubah aja, ya kan? Kalau antum laki-laki, kalau perempuan itu mukhtalaf karena nggak mau ngomongnya, tapi ya anak percaya video yang perempuan bikin dalam TikTok ya, mau dia sifatnya sensual atau cuma sekedar goyang-goyang biasa gitu kan, itu tetap aja itu haram. Oke, itu haram. Anak jarang ngomong kayak gini, oke, haram tuh anak jarang, kecuali kalau itu udah benar-benar darurat. Oke, nah ngomongin apa tadi itu Pak? Ya itulah, ngomongin apa tadi itu? Hah? Pergaulan.
Tangga zina. Tangga zina itu ya. Tangga zina itu. Tangga menuju perzinaan. Atau nggak akan nyangka kalau satu anak tangga itu adalah chattingan di sosial media. Oke? Dari chattingan kemudian teleponan, dari teleponan sampai kemudian ketemuan nganter-nganterin makanan, oke? Nganter-nganterin makanan sampai kemudian mohon maaf ini terjadi nyiwaki sampai mohon maaf penakhiran ya Allah, ini bukan kemudian anak menistakan masjid ini ya, tapi mohon maaf lagi sampai saling tuker pakaian dalam. Itu ada yang kayak gitu. Jadi yang cowok nyuciin pakaian dalam yang cewek nyuciin pakaian dalam yang cowok. Nggak tahu buat apa. Zaman sekarang antum mungkin familiar dengan, mohon maaf, zaman sekarang mungkin antum familiar dengan istilah, dengan istilah fetish, oke? Nggak tahu gara-gara itu, nggak tahu gara-gara apa. Zaman sekarang itu aneh-aneh. Ada mohon maaf ngelihat barang itu bersyahwat dia, ngelihat barang mati, ya barang mati itu nggak punya taklif dari Allah. Kenapa coba? Karena memang mati, coy, oke? Binatang aja nggak punya taklif. Kita waktu kecil suka nanya kan, ya kalau binatang, kalau kucing kita mati, perginya kemana ya? Ke surga. Kenapa ke surga? Kenapa harus ke surga? Kenapa nggak berakal? Karena dia nggak dikasih taklif, karena nggak berakal, oke? Ada nggak bilang kalau kita syukur ke binatang lebih dimaklumi daripada ke benda? Enggak, maksudnya bahwa coy ini buat benda, oke? Ini benda. Buru-buru kita kemudian menghukumi dia berakal atau enggak? Dia benda, gerak pun nggak bisa. Kecuali kita gerakin, ini kan yang hukum inersi, hukum yang ketiga kan? Benda akan gerak kecuali kalau kita gerakin, ya kan? Itu ada yang bersyawat dari benda. Yang antum kenal dengan cara istilah yang anak bilang tadi, ya kayak gitu. Itu kenapa coba? Gara-gara yang dilihat di sosmednya aneh-aneh, di sosmed ataupun di internet secara keseluruhan. Hati-hati, oke? Hati-hati. Zaman sekarang itu coy, bukan, ingat, ini bukan dunia kita. Ini bukan dunia kita, oke? Ini dunia orang kafir. Ngerti nggak? Ini tempat mereka untuk senang-senang, bukan tempat kita untuk senang-senang. Anda nggak bilang itu sekolis atau senang-senang, kurung di dalam kamar zikir tunggu sampai mati kapan gitu kan? Enggak coy. Tapi please jaga pergaulan. Zaman sekarang itu buat kemudian jauh dari hal-hal kayak gitu. Antum bahkan nggak sadar kalau antum udah mencemburi yang antum jijik ketika dengar omongannya. Susah. Maka please jaga pergaulan. Antum gak akan sadar chattingan yang antum lakukan dengan laki-laki, chattingan yang dilakukan dengan perempuan itu tetangga menuju perzinaan yang Allah haramkan, oke? Yang Allah haramkan. Sekarang anak tangganya makin banyak. Dan kalau antum udah berusaha mengalihkan diri dari yang anak bilang fitnah-fitnah dajjal tadi, Dajjal tuh real, oke? Jangan bilang kamu percaya nggak dengan datangnya Dajjal? Dajjal tuh real, dia bakal datang. Kapanpun, cepat atau lambat dia akan datang. Dimanapun dia bakal datang. Sebelum dia datang, pasti ada mumahidin di majid, ya nggak? Pasti ada orang-orang yang menyiapkan kedatangannya. Serius, orang-orang yang bilang dirinya ateis di Amerika sana, kalau antum lihat atheist, orang-orang ateis itu biasanya berasosiasi keras dan dekat dengan Luciferian atau Satanism. Terus, atheism di Amerika, atheism means Luciferian atau Satanism. Terus, anak ulang, ateisme di Amerika maksudnya Luciferian atau Satanisme. Satanisme orang yang percaya bahwa apa yang setan lakukan pada perintah Allah ketika Allah menyuruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak kemudian tunduk. Ini adalah kekuatan, ini adalah contoh bahwa hidup ini butuh freedom. Anak bukan apa ya, kalau kita orang Islam yang mempelajari Kristen kan kristologi namanya ya. Oke, orang Islam, orang kafir pelajari Islam namanya orientalis ya.
apalah nama istilahnya tuh, orang kita muslim terus mempelajari ilmu-ilmu satanisme itu apa, satanologi atau namanya apa. Anak bukan itu yang jelas, tapi anak udah ngulik banyak hal tentang satanisme dan itu merinding anak bacanya. Inilah orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang kemudian mempersiapkan kedatangan Mesaya. Maksudnya apa? Dajjal. Mesaya ada Netflix, oke? Kalau mau nonton, kalau enggak ada. Itu juga bina Dajjal kali ya bang ya, nggak tahu lah yang jelas. Kalau mau nonton hal tersebut harus siap di sini. Mesaya itu Dajjal maksudnya. Tulisannya Mesias, Al-Masih itu maksudnya. Mereka itulah kemudian yang sengaja buat hal-hal yang kaum muslimin ngalihkan pikirannya dari akhirat menuju dunia saja. Sampai kemudian kalau mereka stres, mereka datangnya ke sosmed, ya enggak, curhatnya di sosmed, karena mereka yakin bahwa sosmed itu bisa beri ketenangan. Hati-hati. Oke? Anak bilang tadi beri-beri, kalaupun antum sudah mengalihkan diri dari hal-hal tersebut, dari sosial media, dari lawan jenis, dari perempuan, dari laki-laki, dan masih susah juga antum buat ngalihin pikiran buat gak kesana, maka solusinya satu, menikah. Oke? Serius, nikah. Anak nggak ringan ngomong kayak gini, nikah. Tapi please, oke? Anak lihat antum semua di sini. Anak nggak mau ngejudge, tapi anak kayaknya enak ngejudge kalian. Anak satu nggak ada yang siap nikah, serius. Maka please jangan nikah. Jangan nikah terlebih dahulu. Jangan nikah terlebih dahulu. Sebelum antum paham apa itu nikah. Saran dari anak, kalaupun antum tadi udah ngalihkan perhatian, masih nggak bisa bang, syahwat anakku emang maksimal gitu kan, susah bang, anak blokir, anak blok lagi coba. Banyak kayak gitu kan, susah bang anak blokir, tiba-tiba waktu lihat rumahnya rasanya pengen ngasih buah atau pengen ngasih ciki gitu kan. Itu normal coy, please. Dan anak-anak kayak gini nggak boleh kita kucilkan. Itu kita rangkul, terus kemudian kita rangkul terus kita rangkul dan kita kasih tempat curhatan. Mau apa gitu? Mau nikah gitu kan? Mau nikah sama siapa? Jadi saran dari anak, kalaupun antum udah nggak bisa ngalihin perhatian kepada ke sana dan antum gede banget yang pengen nikah, saran dari anak, pastikan 3 hal sebelum nikah. Pastikan antum paham apa itu nikah. Kedua, siapkan duitnya. Ketiga, pastikan semua takalif pernikahan, takalif beban pernikahan antum bisa lakukan sesegera mungkin setelah antum bilang mobil nikah dan seterusnya. Oke? Ngerti nggak maksudnya gimana? Kalau antum mau nikah, itu alternatif paling terakhir. Antum udah saum, ya. Waktu udah iftar, syahwatnya bangkit. Nggak ngaruh itu perkataan Rasul ke antum gitu kan? Misalkan gitu. Nggak ngaruh gitu kan, kata Rasul tipsnya apa? Kalau kalian udah udah siap nikah, maka kalian tasawwuf. Kalau nggak bisa maka saum tuh nggak ngaruh bagi orang-orang milenial, ya nggak sih? Ya nggak? Ketika iftar ya naik syahwatnya, muncul bisikan-bisikan pengen ngapa-ngapain gitu setelah iftar. Jadi saum tuh, jadi dia itu sholatnya ketika lagi lapar dan haus doang. Nggak ngaruh. Kalau udah nggak ngaruh saum maka barulah nikah. Dan nikahnya saran dari anak ini saran personal, oke, dan pengalaman. Pastikan 3 hal tadi. Paham apa itu nikah. Duitnya ada. Ya jelas harus orang tua itu nggak masukin 3 hal tersebut karena dia udah pasti, itu udah default, oke? Sama kayak harus ada wali bang, saudara adil, iya pula bang. Udah jelas, ini 3, oke, 3 itu di luar syarat sah, di luar syarat akhlakiyah segala macam itu. Pastikan antum tahu nikah itu apa, duitnya ada. Dan bukan sekedar ada duitnya ya, terlebih jangan ada duit buat nikahnya doang.
Jangan ada duit buat bikin acaranya doang gitu. Setelah acaranya sehari 2 hari kan acaranya, setelah itu nggak tahu makan apa, duitnya habis di sana. Jangan buat nikah, jangan nikah kayak gitu. Terus duitnya ada dan berlebih. Minimal per setahun selalu melakukan pernikahan, atau minimal ya 3 bulan, 4 bulan, setahun sudah kaya raya namanya. Terakhir, antum pastikan semua tanggung jawab pernikahan bisa antum lakukan setelah antum makan. Oke, bang, saya pengen beli sapi, saya nggak pengen sapi tadi, ngerti nggak? Makan kambing, kadang-kadang panas kan pengen BAB. Saya pengen makan sapi tapi saya nggak pengen BAB. Kalau gitu, itu kan contoh orang yang siap ngelakuin, yang dia pengen ngelakuin sesuatu tapi nggak siap dengan konsekuensinya. Antum pengen nikah, siap BAB. Siap konsekuensinya juga tidak, siap stresnya, siap punya anak, siap kerja, oke, siap gimana hidup antum direnggut dengan keputusan ini. Direnggut tuh bukan untuk not in a bad way ya, bukan, maksudnya in a good way gitu ya enggak. Kenapa direnggut? Hidup antum jadi pernikahan ini. Antum kira antum bahagia, sekarang antum mikir apa yang bikin antum bahagia zaman sekarang? Jangan jomblo kayak gini maksudnya. Mintanya antum ya main game ya kan, selalu aja kadang-kadang gitu, nonton, nulis, roasting tau, Al-Quran itu kita ini cuma kita dengerin dulu aja. Antum zaman dulu kita kan ya ngapain lah, oke, zaman jomblo orang-orang yang melakukan sering sepedaan, nonton TV show, seperti drakor segala macam, kita masalah asalkan data nanti itu aja. Oke, itu me time antum, baca Quran ya kan. Ketika antum nikah, me time antum udah beda. Oke, me time antum ketika jomblo dan ketika jadi suami, bahkan ketika udah jadi ayah, karena ada phase di sana dalam pernikahan, ada tahap lagi suami istri, ayah ibu, tahap keduanya gitu. Ketika antum udah nikah, me time-nya udah beda. Bahkan nggak ada lagi istilahnya me time, karena udah jadi as atau minta ya kan, kayak gitu. Nggak ada lagi minta misalnya, aku pengen minta waktu lagi ya, aku pengen minta dulu ya, my god, kayak gitu lamar aja suami atau istri, nggak ada sama istri, lamar ya suami gini, minta orang kita sama-sama minta dia nggak siap nggak antum kayak gitu, siap nggak hidup antum itu dibagi dengan orang lain, itu siap nggak minta antum berubah jadinya. Berubah, ngapa-ngapain harus berubah, ngapa-ngapain harus bertempat dengan anak, ya kan? Dulu antum bahagia ketika antum ngelakuin hal-hal antum senang ngelakuin dan emosi segala macam. Ketika antum udah nikah, antum bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Oke, siap nggak antum kayak gitu? Siap nggak? Serius? Nikah itu antum kira nikahin istri yang antum selama ini setahun doang? Enggak kan? Nikah itu bukan sekedar nikahin perempuan ataupun laki-laki yang selama ini antum lihat wall Facebooknya, bukan, tapi juga antum nikahin bapak, adik, kakak, kakeknya, bahkan adiknya, antum nikahin semua keluarganya. Bukan berarti semua jadi suami atau istri, bukan, maksudnya itu jadi keluarga antum, oke? Itu urusan mereka, ngerti nggak? Tadinya sebelum nikah mereka punya urusan, antum punya urusan, kehidupan kalian berpisah. Setelah menikah, urusan mereka, urusan antum. Tiba-tiba nanti ada yang SMS antum gitu kan, tolong beri takziah kepada tante gini-gini. Tante siapa ini ya gitu kan, biasa maksudnya itu tantenya istri atau tantenya suami nanti yang punya antum. Antum nggak kenal siapa tapi langsung harus datangi, ya kan, itulah udah mereka. Antum siap nggak? Siap nggak? Siap nggak ya? Jadi nikah itu pikirin gimana konsekuensinya. Anak ngomong kayak gini bukan berarti ini adalah cara anak buat nikah antum lakuin sunnatullah tersebut, bukan sunnatullah lagi sunnahnya Rasul itu bukan, oke? Bukan. Tapi anak pengen antum ngelakuinnya dengan pikiran yang benar-benar matang, dengan persiapan yang 1000%. Habis itu kan habis itu adalah ya zuyyina linnasi hubbu syahawati, ya kan? Zuyyina, diindah-indahkan itu. Ya enggak? Awalnya sebelum hijrah, oke? Ketika lihat cowok pengennya ini enak kayaknya jadi pacarnya dia, pacar ngomongnya pacar.
yang dijadiin apa orang-orang Korea itu kalau ngeliat cowok tuh bias itu kan bias apa lah opa atau lah apa itu kelengkot gitu kan ya. Enggak. Ini sebelum hijrah ya, perempuan atau laki-laki kayak gini, kayaknya enak ya mancarin perempuan ini, kayaknya enak ya mancarin cowok ini, itu bahasanya. Setelah hijrah beda, biasnya beda, bukan cowok Korea atau cewek-cewek Hollywood atau cewek-cewek atau apa karakter anime, bukan gitu lagi, beda. Karakter anime, karakter ini, aktris gitu kan, atau penyanyi ya kan, jadi English segala macam gitu. Coba antum, coba pikirin dalam-dalam coba. Ada orang dalam dunia ini yang idolakan perempuan berambut hijau. Anak dengar perempuan sih kita udah keris pas. Lalu bisik-bisik lagi. Ada nggak paham obses orang ke orang gitu? Karena nggak paham. Oke, kalaupun ada yang fans ini saya mohon maaf ya kalau non fans ya. Tapi mohon maaf, cari fans lain aja lah. Jangan yang kayak gitu nyanyi bisik-bisik. Sorry. Kalau Elvis oke, respect anak. Frank Sinatra oke, wow. Allah siapa gitu kan? The Beatles, Bella gitu kan? Wajar, fanatiknya dimaklumi. Kok jadi ngomongin belaisnya nih? Sebelum hijrah nih ya, idolanya yang kayak gituan. Oke, setelah hijrah, idolanya para hafiz. Istilah doang, beda sebutan doang, oke? Tapi behaviornya sama, tergila-gilanya sama. Main dong sih. Males, bukan apa anak bagus-bagusnya gue pernah dengan dia karena emang gak kenal gitu. Gitu ya, oh tolong dong main kesini gitu kan suaranya masya Allah indah banget, kayaknya enak deh. Per istri kayaknya enak deh jadi suaminya dia. Ini kan sama aja coy, itu namanya tahu habis, oke? Namanya doang beda, istilahnya doang beda, behaviornya sama, tergila-gilanya sama gitu loh. Tadinya dengerin musik, setelahnya dengerin apa? Musyidah perempuan tuh nasyid perempuan gitu kan, musyidah ya, orang nasyid perempuan sama aja gitu kan, bagus banget ya Allah, suaranya si sobun lagi sekian. Bagus banget suaranya gitu kan, bagus kan tuh, satu progres aja berubah dari dengerin hip hop, dari dengerin rap-rapnya Kendrick Lamar, rap-rapnya siapa lagi? Siapa yang pakai autotune tuh? Siapa yang pakai autotune? Siapa itu? Dengerin lagu autotune tadinya kan, dengerin lagu-lagu mohon maaf yang jelek itulah ya nggak? Kalau dengerin lagu-lagu tak lazim denger, ngerti nggak sih? Ada nggak ngerti kenapa ada orang yang dengerin lagu autotune? Cari lagu berkualitas lah kalau kita dengerin lagu kan. Tapi denger lagu gitu kan, berubah jadi masalah ya nggak? Progres nggak? Alhamdulillah. Tapi sama aja fanatismenya, ya nggak? Tadinya dengerin keren banget nih kayaknya kalau gue ke Hollywood jadi aktor gitu kan, jadi penyanyi suara bagus, masuk Indonesia atau American Idol, berubah gitu kan, jadinya dengerin suara orang-orang bagus. Dengerin Quran, tapi sama aja fanatismenya. Hati-hati, please kalau hijrah 100%, oke? Hijrah 100%, jangan kayak gitu. Itu talbis namanya. Kalau pengen kagum aja, tapi jangan stop tiap hari. Jangan dilihatin tiap hari ngapain. Dan anak kadang itu yang anak kadang-kadang enggak, itu yang anak kadang-kadang pengen berhenti di sosmed. Anak udah berusaha, oke? Sekarang anak udah ngapus IG, tapi kadang-kadang kebuka, ya kan? Sampai anak nggak ada IG-nya.
yang istri ada gitu. Jadi kalau ada yang main IG nanti bikin story itu bukan anak ya gitu. Oke, IG, Instagram ya kan? Itu anak itu kenapa anak pengen ninggalin dan anak rasa sosmed itu fitnah terbesar zaman ini karena konsepnya aja udah nggak masuk akal membagi hidup privat antum ke kehidupan publik. Pelukan berdua ya kan dengan ngapain carilah kehidupan karena nggak pengen bilang orang-orang sosmed ya kan penggiat sosmed itu nggak punya kehidupan tapi anak pengen ngomong kayak gitu tapi takutnya kalian ofensnya nggak sih tapi kebanyakan orang-orang sosmed itu orang-orang yang nggak mau ngapain kehidupannya akhirnya sosmed kan tiba-tiba banyak aja followernya. Maaf ya tapi anak ngomong itu pakai emosi, mohon maaf pakai emosi karena anak cuma nggak paham konsep-konsep yang Rasul ajarkan menjaga marwah, menjaga aib keluarga ya kan itu semua bisa antum akses di sosmed. Oke? curhatan ke suami istrian ya kan di pagi di sosmed. Oke? Foto-foto mohon maaf ya pose aib antara suami istri itu di post di sosmed demi apa? Demi like, demi love, demi komen, demi follower, demi di endorse segala macam. Itulah kehidupan kita sekarang dan anak maklumi kalau ada yang tercebur di dalamnya. Oke? Anak maklumi tercebur dalam kita fokuskan tercebur dalam pergaulan cewek cowoknya bukan masalah-masalah tadi ya kalau mau kayak gitu nggak apa tapi jangan dekat-dekat. Maksudnya jaga pergaulan juga di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kalau Allah tak kuat segera nikah. Tapi kalau mau nikah pastikan 3 hal tersebut. Yang terpenting poin 3 tadi. Kalau pengen LDR mending jangan nikah. Kalaupun nikah nggak masalah, tapi antum berarti dengan nikah dalam keadaan seperti ini sudah menolak atau mengingkari, sudah menolak perkataan expert katakanlah gitu ya. Kalau menikah dan antum rasa antum udah nggak kuat gitu kan, nomor 3 itu antum nggak bisa pastikan. Maksudnya LDR dulu, ya udah Bismillah. Minta restu dari orang keseluruhan, serta nenek, kakek, ayah, ibu, ustaz segala macam minta restu. Kami dengan nikah LDR dulu. Darurat ini, kalau enggak bisa lebih dorong keadaan kami. Dan kalau ada yang udah melakukan hal tersebut, please jangan di roasting, jangan diculik, jangan kemudian dibully. Oke? Zaman sekarang ya ada sosmed, bisa aja video call, begitu kan? Tapi kadang-kadang di roasting. Kalau udah terjadi udah biarin. Jangan pula kita jadikan omongan tiap hari. Itu tuh nikah tuh video call gimana coba fotonya mahal? Semuanya diomongin, zaman sekarang itu. Melingkar gimana ya kan? Belajar bareng gitu kan, apa LDK kan belajar bareng kan tuh, belajar bareng ringkat, belajar bareng gitu kan, marah gibah, misalkan, ada banyak bareng muter gitu kan, marah gibah. Yang haram-haram itu seru, yang haram-haram itu seru dilakuin, seru dilihat, seru ditonton. Itulah kenapa dia diharamin. Oke? Karena kadang-kadang melupain kita kalau kita hidup tuh nggak selamanya di sini, dimensi ketiga ini. Oke? Kita hidup bekal di dimensi keempat nanti atau dimensi 8 atau dimensi berapa akhirat gue ya? Saya nggak bisa ngejelasinnya dimensi berapa kita nanti hidup di akhirat. Yang jelas ini bukan kehidupan real, dunia maya bukan kehidupan real juga, tapi tetap jaga pergaulan di dua dunia tersebut. Oke? Please nikah, pastikan dulu nikahnya gimana. Please mau nikah, kalau nggak bisa pastiin nomor 3. Kalau mau nikah, apa-apa, jalan. Apalagi ya itu aja dari anak. Oke, apa intinya? Invisol, Farinvisol. Oke, itu aja dari anak. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.